Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali belajar bersama. Kali ini season 2 kita bahas kumpulan soal mulai dari nomor 11 sampai 20 ya. Nah, 11 ini kita masih bahas mengenai Pitagoras. Nah, bismillahirrahmanirrahim. 11. Keliling sebuah persegi. Nah, di sini ternyata yang diketahui keliling ya. Namanya keliling persegi pula. Kalau keliling persegi otomatis apa? Masing-masing sisinya itu sama. Karena kelilingnya itu 32, kita bisa mencari panjang sisinya dengan cara gimana? Gampang ya. 32 kelilingnya bagi 4 karena ada 4 sisi yang sama, yaitu 8 cm. Berarti boleh kita tulis gini, 8 cm, 8 semua. Ternyata yang ditanya diagonal, maka dari itu kita bisa menggambarkan gini diagonal. Nah, sisi miring. Kalau misalnya sisi miring ini diagonalnya, sebenarnya kita bisa menggunakan Pitagoras ya. Cuman biar gampang, kamu kan sudah tahu juga yang tadi ada perbandingan sudut untuk sudut segitiga istimewa. Ini termasuk istimewa ini karena ini segitiga siku-siku sama kaki, di mana di sini pasti 45 derajat. 45 derajat perbandingannya 1 akar 2. Langsung aja, kalau misal sisinya ada 8, otomatis sisi miringnya atau diagonalnya langsung kamu tulis 8 juga, tapi akar 2. Jawabannya yang B. Gitu ya. Oke, lanjut. 12. Ini sifatnya review, jadi Pak Erik nggak usah nerangin lebih detail lagi ya. Panjang OC dan OE. Nah, di sini seperti yang tadi kita sudah tahu, panjang OC itu misalnya yang ini ya, yang warna biru. OE berarti yang paling atas. Kita nyari dulu nih satu persatu, harus dari bawah. Harus dari bawah gitu ya. Kalau yang awal, karena ini segitiga siku-siku sama kaki 5 cm semua, otomatis sisi miring OB nih ya. OB berarti yang di sini nih. Tuh, yang di sini ya. OB berarti besarnya berapa? Ya langsung 5 akar 2. 5 akar 2 ya, pakai perbandingan ya. Atau bisa juga 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Jadinya kan akar 25 tambah 25 akar 50. Akar 50 kan 5 akar 2 gitu ya. Lanjut sekarang yang OC. Nah, OC ini kalau kita tulis bener jadinya kayak gini. OC sama dengan akar, kan berarti kan OC itu yang ini, mana tegaknya 5 akar 2 kuadrat sama 5 kuadrat gini kan. Nah, kalau yang 5 akar 2 kuadrat itu kan tadi akar 50 ya, atau 50 deh. Karena 5 kuadrat itu kan 5 kuadrat 25 kalikan 2 yang di dalam jadi 50 gitu ya. Berarti langsung 50 tambah 5 kuadrat 25, yaitu akar 75. 75 itu 25 kali 3. Nah, berarti yang bisa dikeluarkan yang 25, akar 25 itu 5. Yang 3 tetap di dalam, jadinya 5 akar 3. Nah, berarti di sini 5 akar 3 gitu ya. Dan ini sebenarnya urut. Nah, kalau kita perhatikan polanya, di sini 5 akar 2, setelah itu 5 akar 3. Ini kalau kamu hitung pakai Pitagoras lagi, di atas ini pasti kamu nanti menuliskan 5 akar 4 ya. Cuman kalau OD itu kan 5 akar 4. Akar 4 itu kan 2, jadinya 5 kalikan 2, jadilah 10 cm gitu ya. Nah, sekarang yang atas paling atas otomatis karena urut 5 akar 4, berarti atasnya lagi 5 akar 5 gitu ya. Yang ditanya ternyata OC itu 5 akar 3, OE berarti 5 akar 5. Jawabannya 5 akar 3 dan 5 akar 5, yaitu yang C gitu ya. Nah, ini kalau tanyakan itu. Oke, 12 dan sekarang kita masuk ke 13. Nah, langkah pertama kalau kamu ngerjain soal-soal yang ada gambarnya, kamu gambarin dulu sketsanya. Setelah itu tuliskan yang diketahui seperti Pak Erik nih.
PQ QT, PQ QT 16, tulis 16 ini. 16 gini ya. PS-nya 20, mana PS? Oh ini 20. RT-nya 34, RT 34. Yang ditanyakan RS. Kasih tanda merah ya, yang ditanyakan RS. Nah, ini panjang RS yang ditanyakan, udah pada kasih tanda merah. Oke, kita coba kerjakan nomor 13. Segitiga pertama yang kecil sebelah kiri. Kita melihat ada angka 20, 16. Ini sepertinya triple Pythagoras lebih mudah ya kan. Nah, 20 sama 16 kita sederhanain dulu. Dibagi FPB nya berarti berapa ya? Bagi 4 ya. Oke, bisa bagi 4. 20 bagi 4 hasilnya 5, bener ya? Oke. 16 bagi 4 hasilnya 4. Nah, kamu sudah punya angka 4 sama 5. Triple Pythagoras yang terpikirkan yaitu 3, 4, 5, bener ya? Nah, kamu sudah punya 5, sudah punya 4. Yang kamu belum punya 3. 5 biar jadi 20 kali 4. Oh, berarti ini kelipatan 4 gitu kan? Berarti 3-nya 3 kali 4 12. Langsung Farid tulis di sini 12 gitu ya. Nah, lanjut sekarang segitiga yang kanan, yang gede lagi. Ini triple Pythagoras juga. Ya, triple Pythagoras juga. Coba kita perhatikan. Ini bagi 2 berapa ya? Bagi 2 atau bagi 4 nggak bisa. Oh, bagi 2 aja deh. Bagi 2 berapa? Bagi 2 34 bagi 2 itu 17, bener ya? Nah, 16 dibagi 2 8. Nah, kamu sudah punya 8, 17. Yang paling terpikirkan triple Pythagoras yang berapa, Pak? Triple Pythagorasnya 17, 8, 1 lagi 15. Bener ya? 17, 8, 15. 17-nya ada. 17 sudah ada, 8 sudah ada, berarti yang 15. Untuk menjadi 34 ini kelipatan 2 ya. Berarti 15 kali 2 30. Otomatis dari atas sini sampai bawah itu panjangnya 30. Sedangkan kita nyari RS. SQ kamu sudah punya 12. Nah, berarti tinggal selisih doang dong. Otomatis RS sama dengan RQ dikurangi SQ. RQ yang kita sudah tahu 30, SQ tadi 12, jadilah 18 cm. Gini ya. Oke, lanjut. 14. Seperti biasa, tuliskan dulu yang diketahui. AB 45, oke. BC 25, oke. CD 30, oke. Maka luas trapesium, oke, perhatikan di sini. Kita harus tahu mana yang perlu kita cari. Kalau kita mau mencari luas trapesium, otomatis kita harus punya panjang atap sama panjang yang di bawah dibagi 2 kali tinggi. Kita cek dulu yang belum punya yang mana. A-nya udah ada, B-nya udah ada. Nah, tinggi yang belum ada. Kamu berarti nyari tinggi dulu. Dengan cara apa? Nah, pakai Pythagoras. Kita buat dulu garis bantu. Nih di sini nih tinggi itu kan berarti kan ini tinggi, ya kan? Cuman kalau di sono nggak bisa dapat segitiga, makanya digeserlah di C. Nah, inilah jadi tinggi di sini. Jadilah segitiga. Atapnya 30. Ini 30 kan segini nih, 30. Di bawah juga sama 30 sini kan. Nah, sedangkan kamu sudah punya 45. 45 itu sampai ujung sini loh. Nah, sampai ujung sini. Otomatis kalau Pak tulis di sini 30, berarti biar jadi 45, di sini 15. Sampai sini aman? Aman ya, lanjut. Oke, berarti untuk T-nya berapa? Nah, kita pakai triple Pythagoras aja deh. Ya, pakai triple Pythagoras aja. Kita punya angka 25 sama 15. Berarti ini kita bagi FPB-nya faktornya bagi 5 ya. Coba bagi 5, hasilnya berapa? 25 bagi 5, 5. 15 bagi 5,
3. Nah kan ini kan triple Pitagoras nih, triple Pitagoras yang 3, 4, 5, ya kan? 5-nya sudah ada, terus 3-nya sudah ada, yang belum ada yang 4. Ini kelipatan 5, berarti kali 5 ya. 4 kali 5 20. Berarti tingginya 20 cm. Udah ketemu kan? Kalau udah ketemu, oh sorry, kali aja ada yang belum ngeh, berarti kamu bisa mencari T dengan cara Pitagoras. T sama dengan akar, karena dia itu sisi tegak, sisi miringnya dulu 25 kuadrat kurangi sisi tegak yang sudah kamu cari tadi 15, yang bawah ya, yang ini yang bawah. Nah sama dengan ini kuadrat, sorry. Nah kamu cari sendiri, nanti kamu dapat pasti akar 400, hasilnya 20, sama ya. Oke, kita lanjut. Berarti kita langsung hitung aja, A-nya 30 tambah 45 dibagi 2, ini kamu tambah dulu, tingginya 20, gini ya. Nah kita ngitung dulu, berarti 20 bagi 2 jadi 10, bener ya. 30 tambah 45, 75 kali 10, 750. Jawabannya yang A, gitu ya. Lanjut nomor 15. Salah satu panjang salah satu diagonal belah ketupat yaitu 20. Nah, terus dan luasnya 480. Disuruh nyari keliling belah ketupat. Nah, ini Pak Erik gambarin belah ketupat dulu nih. Namanya belah ketupat itu pasti dia punya 2 diagonal ya. Erik gambar dulu sebentar. Nah, 2 diagonal. Diagonal pertamanya 20. Diagonal keduanya kita nggak ngerti. Yang pasti kita tahu luasnya 480 cm persegi. Kita cari diagonal 2 dulu ya, biar gampang, karena kita mau nyari keliling. Kita harus tahu semua diagonalnya dulu. Luas belah ketupat sama dengan apa? Diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2, gini kan? Langsung kita tulisin dulu aja. Luasnya 480 sama dengan diagonal 1 anggap yang 20 kalikan D diagonal 2 ya, bagi 2. Nah langsung nih 20 bagi 2 10. Berarti nanti hasilnya 480 sama dengan 10D. Berarti D nya kan tinggal bagi 10 ya, 480 ya. Langsung aja Pak Erik balik, D nya berarti 48, karena 10D aja 480, berarti D nya 480 dibagi 10. Diagonalnya itu yang satunya lagi 48. Nah langsung kita gambarkan ke sini, karena kita mau nyari keliling ya. Namanya belah ketupat, ini kanan kiri pasti sama, atas bawah juga sama. Nah kita tuliskan dulu yang pendek berarti yang 20 ya, karena ada 2 diagonal, 20 sama 48. Bagi 2 20 10-an. Oke, berarti sini 10, sini 10. Lanjut, 48 dibagi 2 berarti 24 ya nak ya. Oke, 24. Satunya lagi pasti 24. Kita fokus ke salah satu segitiga, karena kita mau mencari keliling, berarti kita harus mencari semua sisinya dulu ya. Semua sisi pasti sama. Nah, semua sisi pasti sama ini, karena dia belah ketupat. Kita ambil salah satu segitiga aja yang atas, 10, 2, 4. Nah, kita kayaknya bisa pakai triple Pitagoras lagi nih. Ini belum sederhana, kita bagi 2 semua, jadilah berapa? 5, 24 bagi 2, 12, bener ya? Nah, kita sudah punya nih triple Pitagoras yang biasa dipakai, yaitu berapa? 5, 12, 13, ya kan? 5, 12, 13, dia triple Pitagoras. Nah, sisi miring berarti kan ini di sini kelipatan 2 semua ya. 12 kali 2, 5 kali 2, berarti ini kelipatan 2. 5 sudah ada, 12 sudah ada, yang belum ada 13. Kalikan 2 yaitu 26. Oh, berarti panjang sisinya 26. Kelilingnya karena ini 26 semua,
berarti 26 kali 4 yaitu 104 cm. Ada? Oke, ada. Kita lanjut. Nah, kita sudah masuk ke lingkaran ya. Kita masuk ke lingkaran, semoga kalian sudah mengenal semua bagian-bagiannya. Kita akan review sedikit. Kalau kamu sudah mengenal unsur-unsurnya, insya Allah aman ya. Perhatikan yang Pak Erik terangkan. Kalau misal yang ditanyakan, kita akan mulai dari angka 1. Angka 1 ini kalau yang dimaksud itu luasnya, berarti namanya tembereng, bener ya. 1 ini tembereng. Tapi bisa juga yang ditanyakan misalnya busur. Nah, ini busur bisa nih. Ini busur lingkaran. Lanjut ya, kalau busur itu yang melengkung. Pak, kalau yang lurus apa, Pak? Nah, ini tali busur. Ada berapa tali busur di sini? 1, 2, ini tali busur juga nih. 3. Ada 3 tali busur ya. Intinya tali busur itu dari ujung sampai ujung yang di mana tuh bagian keliling lingkaran. Terus untuk tali busur yang tengah ini lebih istimewa. Makanya seringkali tali busur tengah ini yang melalui titik pusat itu dinamakan diameter. Dia lebih khusus lagi ya, tali busur yang lebih khusus yaitu melewati titik tengah yaitu diameter. Kalau misal dari tengah menuju ke sini, ke kanan, atau sampai di ujung keliling lah, sini, atau ke sini, atau ke sini. Nah, ini namanya jari-jari ya. Kalau diameter berarti 2 kali jari-jari. Nah, ada jari-jari 2 nih. Dia kita sebut sebagai panjangnya namanya diameter. Oke. Diameter. Itu untuk 2 kali jari gitu ya. Terus untuk apa lagi ya? Oh iya, luas bagian ini nih yang Pak Erik arsir. Dia namanya juring. Nah, ini juring nih. Luas juring ya. Dia namanya juring. Nah, terus apa lagi? Oh ya, ada yang namanya apotema. Mana apotema? Apotema itu kalau kita dari titik pusat kita tarik tegak lurus menuju tali busur. Nah, ini apotema nih. Tegak lurus. Nih 90 derajat. Tali busurnya ini tali busurnya. Nah, ini tali busur. Ini namanya apotema. Atau apotema itu bisa disebut sebagai tinggi segitiga yang 4 nih. Nah, tinggi segitiga yang 4, nomor 4 gitu ya. Sepertinya itu unsur-unsurnya. Kita coba lihat yang merupakan juring. 1 bukan juring, 2 bukan juring, 3. Nah, ini juring nomor 3 ya. Jawabannya yang 3. Lanjut. 17. Panjang diameter sebuah roda. Ini diameter ya kan. Jika roda itu berputar sebanyak 400 kali. Nah, oke, sip. Maka panjang lintasannya. Jadi gini, Nak. Kalau ditanyakan panjang lintasan, pastikan namanya panjang lintasan, kita butuh panjang 1 putaran dulu dari lingkaran. Yang namanya gelinding atau roda itu berputar, otomatis 1 putaran itu namanya apa? 1 putaran itu disebut sebagai keliling lingkaran, ya kan? Nah, keliling lingkaran berarti apa? 2πr. Tapi di sini pakainya diameter. Sebenarnya boleh sih diameternya kita bagi 2, tapi boleh juga pakai pi d. Ini ya, keliling ya. Maka Pak Erik pakai pi d aja. 22/7 kalikan diameter 56 ya. Berarti 56 kita bagi 7 dulu yaitu 8, bener ya? 56 kita bagi 7 ini 8. Berarti 8 kalikan dengan 22 berapa nih? 176 cm. Ini untuk 1 putaran. Nah, ternyata disuruh 400 kali putar. Dan di sini juga mintanya satuannya meter. Oke deh, kita kalikan dengan, kalau 400 putaran ya, pakai tulis ya. 400 putaran. Berarti otomatis 1 putarannya 176 cm. 400 putaran ya 176 kali 400. 176 kali 400 yaitu
70 nih, kalau 105 kali 4 berarti 704 ya. Ada nolnya 2 berarti 704 00. Nah, 70.400 cm. Mintanya meter. Ya udah, senti ke meter naik 2, nolnya coret 2. Jadilah 704 meter. Sampai sini ada yang mau tanya? Nah, kalau tanya dicatat, besok sebelum ulangan atau PTS boleh tanya dulu. Tapi kalau udah PTS nggak boleh ya. Oke, lanjut nomor 18. Sebuah roda alat pemadat aspal diameternya 77. Oke, ini diameter lagi nih, ketahui. Akan menghaluskan aspal di jalan sepanjang, panjang lintasan sudah ada. Kita disuruh mencari berapa putaran. Ini kayak tadi. Bedanya apa? Kalau tadi itu kita kalikan keliling dikalikan putarannya berapa. Kalau sekarang kita mau mencari banyak putarannya, gimana caranya? Banyak putaran. Berarti ya panjang lintasan dibagi satu putarannya berapa, atau keliling lingkaran, gitu kan? Kita cari dulu keliling lingkaran dulu ya. Keliling lingkarannya diameternya 77. Barik mau nyari keliling lingkaran dulu. Yang pakai diameter berarti P kalikan D, gini ya. P-nya berarti 22/7, diameternya tadi 77, bener ya. Nah, berarti 77 kita bagi 7 jadinya 11, gitu ya. Nah, terus 11 kalikan dengan 22 berarti 22 disusun 242 ya. 242 cm. Ini untuk satu putaran, tapi masih centimeter. Sedangkan panjang lintasan di sana itu pakai meter. Sepertinya kita ubah meter ke senti aja ya, biar lebih enak nih. 4840 pakai meter kita ubah ke senti, turun 2. Berarti kasih 02. 4840, nolnya kasih 2. Itu 2. 400. Nah, tinggal kita bagi nih. Berarti panjang lintasannya 484.000 dibagi 242. Nah, lanjut ya. 484 dibagi 242, ini 2 doang ya. 2 ya. Sisanya 03. Berarti 2, nolnya 3. Jawabannya 2000 kali putaran, gitu ya. Nah, soal-soal cerita kayak gini kamu harus pahami konteksnya seperti apa, gitu ya. Nomor selanjutnya, nomor 19. Jika daerah yang diarsir akan ditanami bunga mawar, maka luas daerah yang ditanam ini itu kita kayak nyari luas tembereng. Nah ya, namanya luas tembereng berarti luas juring LJ dikurangi luas segitiga. Nah, pastikan itu luas juring kamu sudah punya sudutnya siku-siku atau juringnya itu 1/4 ya. Nah, berarti gampang kita nyarinya. Yuk kita coba cari dulu di sebelah kiri ya. Luas juringnya dulu berarti yang langkah pertama sudutnya 90 derajat per satu putaran penuh kali luas lingkaran, gitu kan rumus umumnya. Nah, tapi karena kita sudah tahu 90/360 itu 1/4. Dilihat dari gambarnya aja jelas. Ini gambarnya itu 1/4 dari luas lingkaran, gitu kan. Atau sebenarnya 1/4 dari mana, Pak? Dari sini. 90 bagi 90, 360 bagi 90, 1/4. Makanya Pak tulis langsung aja 1/4 kali luas lingkaran, jari-jarinya 7, pakai pi r kuadrat aja ya. Pi-nya 22/7 kali r kuadrat, r-nya 7 ya. 7 kali 7. Saya tulis dulu luas lingkaran pi r kuadrat. Nah, r-nya 7, ini 7. Oke, sip, lanjut. Berarti di sini 7 bagi 7 1, ya kan? Terus 22 kalikan 7, saya tulis ulang. 22 kalikan 7 bagi 4, berarti 7 kali 22 itu 4, 14, 15. 154 dibagi 4. Nah, 154 dibagi 4 ya.
berarti ini koma ya, 38,5. 38,5. Ini luas juring. Untuk mencari tembereng berarti cari luas segitiga. Yang mana sih pas segitiganya? Nih, segitiga. Ya, segitiga ini berarti apa? Ya, alasnya 7, ya tingginya 7 juga. Gampang berarti. Kita tuliskan luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 7, terus tingginya 7 bagi 2. 49 bagi 2. Berarti 24,5. Bener ya? 24,5. Udah, kamu udah dapet 38,5 juring. 24,5 itu berarti luas segitiga. Ya otomatis kita bisa mencari luas tembereng, yaitu 38,5 kurangi luas segitiga 24,5. Hasilnya pasti 14 yang C, gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 20. Untuk gambar di bawah luas bangun yang diarsir. Nah, ini luas bangun yang diarsir ini sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama, kamu sudah melihat semua. Ini persegi panjang. Yang luasnya persegi panjang itu luasnya panjangnya 10, lebarnya 14, yaitu 140. Yang kedua, warna biru, ini setengah lingkaran, sini setengah lingkaran. Setengah lingkaran tambah setengah lingkaran itu satu lingkaran. Berarti ini Parik tulis luas lingkaran. Ya, pakainya pi r kuadrat. R-nya setengah dari 14 kan? Ini kan 14 nih. Ini kan 14, setengahnya 7 ya. Berarti pakai yang pi r kuadrat tapi R-nya 7. Berarti 22 per 7 kali 7 kali 7. 7 kali, bagi 7 1. 7 kali 22 154. Ditambah ini nih ya. Jadilah belakangnya 4, 9, 294 meter persegi. Sampai sini aman? Nah, kalau misal disuruh nyari keliling gimana, Pak? Kalau keliling gampang. Ini yang Pak Erik kasih laser nih, warna merah. Ini kan setengah lingkaran kelilingnya. Tambah setengah lingkaran, jadilah satu lingkaran penuh. Atau satu keliling lingkaran ditambah 10 tambah 10. Udah selesai kan? Namanya keliling yang diarsir. Itu contoh kalau disuruh mencari keliling. Nah, itu aja sesi 2 soal nomor 11 sampai 20. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah permudah untuk PTS-nya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.